Polairut bersama TNI dan komunitas penyelam di Lombok melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Warga Jagaraga bersama petani mengibarkan merah putih di tengah pematang persawahan. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Ditpolairut Polda NTB bersama TNI dan komunitas penyelam di Lombok melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Nipah, Lombok Utara pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-79. Memperingati HUT RI ke-79, Direktorat Polairut Polda NTB bersama TNI dan komunitas penyelam Lombok melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Nipah, Lombok Utara. Direktur Polairut Polda NTB menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan mempromosikan destinasi wisata. Hari ini kami dari komunitas penyelam Lombok seutuhnya ada 100 orang. Kami melakukan penyelaman untuk melakukan pengibaran bendera di dalam laut. Ini ada gabungan dari Angkatan Laut, Polair, Brimob, DKP, KPLP, Basarnas, dari Universitas Undram, kemudian seluruh komunitas penyelam ada di Sumbawa, Lombok. Totalnya ada 100 orang hari ini melakukan penyelaman. Tercatat sebanyak 100 penyelam yang ambil bagian dalam kegiatan ini terdiri dari Dit Polairut, TNI AL, Brimob, Bidokes, DKP, Basarnas, KPLP, LP3S, mahasiswa, Yayasan Dive Blue Sea, Turtles Community, dan penyelam cilik. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Jagaraga Lombok Barat bersama petani mengibarkan merah putih di tengah pematang persawahan di HUT Republik Indonesia ke-79. Para warga Jagaraga Lombok Barat memiliki cara unik dalam mengajak para petani untuk mengibarkan bendera merah putih di tengah pematang sawah. Setelah para petani berkumpul, mereka menggelar pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di tengah hamparan tanaman padi. Para petani lengkap dengan alat pertaniannya tampak semangat dan khusyuk mengikuti upacara bendera. Kegiatan tersebut pertama kali digelar di desa mereka yang diinisiasi oleh kepala dusun dan para ibu-ibu Banjar dusun Lamper desa setempat. Mereka berharap petani bisa merdeka dengan tersedianya semua kebutuhan pertanian untuk ketahanan pangan negara. Pertama sekali niki Pak, ini dia pertama sudah di sini, ayo di khususnya di Kecamatan Kuripan niki. Pertama niki. Tadi langsung kita upacara di tengah sawah sekalian dan dilanjutkan senam sehat sama lomba. Sementara ibu-ibu tampak kocak mengikuti lomba terong estafet. Oh, keseruannya sangat meriah. Ini pertama kali saya ngikutin di sini karena sebelumnya saya kerja. Jadi sungguh meriah sekali di sini. Bagus. Terus ibu-ibu pada semangat semuanya mengikuti lomba-lomba yang ada yang disediakan oleh kepala kadus di sini. Warga berharap di hari kemerdekaan ini mereka bisa mendapatkan kemerdekaan pangan juga seperti pupuk murah, beras terjangkau, dan biaya pendidikan murah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ribuan narapidana di Lapas Kelas 2A Lombok Barat dapat remisi di HUT Republik Indonesia ke-79. 10 narapidana diantaranya bebas langsung. Sebanyak 1.091 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat, Kanwil Kemenkumham NTB terima pengurangan masa pidana atau remisi umum di HUT Republik Indonesia ke-79. Dari total narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, sebanyak 10 orang narapidana langsung bebas.
Sementara sebanyak 1.081 orang narapidana mendapatkan pengurangan masa tahanan. Kalapas kelas 2A Lombok Barat mengatakan dari total remisi tersebut, diantaranya 458 orang narapidana tindak pidana umum, 601 narapidana kasus narkotika, dan 32 narapidana kasus tindak pidana korupsi. Adapun besaran pemotongan masa tahanan atau remisi yang diperoleh mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Kalapas menegaskan untuk narapidana yang berhak mendapatkan remisi HUT ke-79 RI itu adalah yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari 1.091 orang, 32 orang yang mendapat dari Pitsus, ya korupsi 32 orang. Yang langsung bebas tidak ada, yang tidak ada dari Pitsus. Potongannya berapa rata-rata? Rata-rata bervariasi, ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, 6 bulan paling banyak, paling besar. Dengan diberikannya remisi ini diharapkan para warga binaan yang langsung bebas untuk kembali ke rumah mereka dan tidak boleh lagi mereka kembali ke tempat tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary,
mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Ratusan warga binaan Lapas Sumbawa mendapat remisi HUT Republik Indonesia ke-79, 3 diantaranya bebas langsung. Sebanyak 453 warga binaan Lapas kelas 2A Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat menerima remisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Dari total jumlah tersebut, 3 diantaranya narapidana langsung bebas, sedangkan rincian remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 1 bulan, 4 bulan, hingga 6 bulan. Dengan adanya remisi diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi para warga binaan untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Pada momen 17 Agustus ini negara, pemerintah memberikan pengurangan masa pidana atau yang dikenal sebagai remisi kepada warga binaan dan anak binaan. Kebetulan di Lapas Sumbawa hari ini alhamdulillah sebanyak 453 warga binaan mendapatkan remisi dan 3 diantaranya bebas langsung atau remisi umum seluruhnya. Tidak hanya itu, narapidana yang mendapatkan remisi dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menerapkan ilmu serta keterampilan yang diperoleh selama di lapas di lingkungan masyarakat. Dari Sumbawa, Topa Niswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk semarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Di Kabupaten Lombok Tengah, ratusan kambing etawa mengikuti kontes kambing seni dengan kategori keindahan, kebersihan, hingga kategori bobot. Lomba peringatan Hari Kemerdekaan RI oleh warga diisi dengan berbagai lomba, namun ada yang berbeda. Warga Janapria Lombok Tengah gelar kontes kambing etawa untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-79. Kontes ini tidak hanya diikuti peternak asal Lombok Tengah, namun juga seluruh peternak peranakan etawa di NTB. Makanya niki bertepatan dengan HUT RI niki. Kalau kategorinya apa saja, Pak? Kategori kelas, ada kelas jantan betina, baik kelas E, dari kelas A, kelas E dulu, E, D, C, B, A gitu. Di masing-masing baik di jantan maupun di tan. Sehingga di sini ada 10 kelas begitu. Ada 3 tahunan. 3 tahunan. Sudah sering ikut kontes juga. Ada penjuara. Ada juara 2 ada, juara 1 ada, juara 3 ada. Dengan adanya kontes kambing etawa ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peternak lain untuk lebih giat dalam merawat kambing, terutama dalam memperhatikan asupan gizi yang berpengaruh pada kesehatan dan kualitas kambing. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arus lalu lintas satu arah ke kawasan Mandalika mulai diterapkan pengembang kawasan ekonomi khusus Mandalika. Penataan kawasan ini untuk memberikan efek lebih konkret pada bidang ekonomi masyarakat. Pengembang Pariwisata Indonesia atau ITDC kawasan ekonomi khusus Mandalika menerapkan arus lalu lintas satu arah bagi kendaraan yang melintas di jalur kawasan Beach Park Mandalika. Arus satu arah ini berupa pengaturan pintu masuk yang diharuskan melalui pintu sebelah timur atau sebelah timur Masjid Nurul Bilad, kemudian pintu keluar diharuskan melewati pintu barat atau pintu masuk Pantai Senek. Penerapan arus satu arah ini bertujuan untuk penataan kawasan agar terlihat lebih rapi. Selain itu, dengan adanya jalur yang tertata dapat meminimalisir terjadinya laka lantas di kawasan tersebut. Selanjutnya, pengembang kawasan akan menata pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan dan rencananya akan dipusatkan di Bazar Mandalika. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak perekonomian lebih konkret untuk masyarakat. Satu arah ini pasti akan menjadi sedikit problem karena kok tiba-tiba jadi satu arah, sementara kan kemarin 2 arah. Tapi kan harus kita pikirin dampak kalau satu arah itu lebih rapi. Salah satu yang paling penting adalah laka lantas. Laka lantasnya kita berharap
akan menjadi sangat minim. Karena kan ini kan daerah umum nih, semua lalu lalang, anak-anak segala macam. Nah mungkin dengan penataan lalu lintas yang lebih baik dengan satu arah harusnya menjadi lebih terukur, lebih tertata. Untuk memastikan penataan kawasan sesuai dengan yang direncanakan, petugas keamanan sudah berjaga di setiap titik termasuk juga CCTV yang telah terpasang di sejumlah titik kawasan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! The
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Dua remaja di Mataram berinisial LA dan AA diamankan polisi karena diduga menyebarluaskan video asusila melalui media sosial. Dua remaja berinisial LA dan AA diamankan polisi karena diduga menyebarkan video asusila di media sosial. Kedua remaja terduga penyebar video asusila diamankan polisi atas laporan orang tua dan korban berinisial D. Kasat Reskrim Polresta Mataram mengatakan salah satu tersangka yakni LA merupakan mantan pacar korban. Video asusila tersebut disebarkan oleh LA dan AA melalui akun Instagram bernama Bioskop 235 dan grup WhatsApp. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, pihak kepolisian memeriksa beberapa saksi, termasuk pemeran pria dalam video berinisial Y. Diketahui bahwa ponsel milik Y sempat hilang dan setelah ditelusuri ternyata diambil oleh LA. Laporan Undang-Undang Informasi Telekomunikasi dalam hal ini itu ada korban yang memang informasi keberadaan ada video asusila dalam hal ini yang memang disebarluaskan oleh rekan dari temannya sendiri. Kalau dari yang 6 diamankan itu sudah ada yang ditetapkan tersangka? Oh sudah kita tetapkan sebagai tersangka maupun kita lakukan penahanan. Tapi peran-perannya kita beda-beda ya. Hilangnya itu adalah diambil oleh temannya sendiri. Nah, dari temannya yang mengambil itu secara diam-diam dia mengambil video yang ada di HP yang merekam tersebut. Kemudian video tersebut di-upload di sebuah akun Instagram dan alasan atau latar belakang bahwa pelaku ini adalah mantan pacar dari si perempuan yang mungkin merasa sakit hati karena dia sudah putus. Para pelaku sempat melakukan pemerasan terhadap korban dengan meminta uang sebesar 5 juta rupiah yang kemudian diturunkan menjadi 500 ribu rupiah. Namun karena uang tersebut tidak diberikan, video tersebut akhirnya diunggah ke Instagram. Saat ini keduanya ditahan di Polresta Mataram. Mereka terancam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Berkunjung ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terasa belum lengkap tanpa mencicipi ayam bakar seraten. Masakan bercita rasa pedas ini dahulu disajikan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW, namun kini mudah ditemui di beberapa resto atau rumah makan yang ada di Pulau Lombok. Ayam bakar seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam seraten juga mulai merambah keluar Lombok. Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang seraten. Ini berasal dari Lombok murni, ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli, atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Kota Mataram memadati ruas Jalan Kota Mataram untuk mengikuti Goes Harum. Masyarakat Kota Mataram memadati ruas Jalan Kota Mataram demi mengikuti kegiatan Goes Harum yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT Kota Mataram yang ke-31. Dalam kegiatan itu, pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Bea Cukai Mataram turut memberikan sosialisasi untuk memerangi peredaran rokok ilegal, khususnya di Kota Mataram. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram selaku penyelenggara menargetkan ada sebanyak 7.000 peserta yang turut mengikuti kegiatan Goes Harum. Di kegiatan itu, pemerintah juga menyediakan door prize hingga puluhan juta rupiah bagi peserta. Goes Harmoni ini sudah kita laksanakan untuk keempat kalinya. Ini pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Bea Cukai NTB dalam ini sosialisasi gempur rokok ilegal. Acara ini juga kita rangkaikan dengan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-31 dan sekaligus hari ulang tahun Republik Indonesia. Adapun jumlah peserta, target dari peserta ada 7.000 peserta. Alhamdulillah antusias masyarakat terhadap acara ini sudah cukup bagus. Telah dilaksanakan 4 tahun berturut-turut, kegiatan ini rencananya akan kembali dilaksanakan tahun depan untuk sekedar memberikan hiburan bagi masyarakat Kota Mataram. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.